Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari jurusan Teknik Elektromedik Poltekkes Kemenkes Surabaya. Dengan saya sendiri Nima Dewa Giswaridwara, bersama rekan saya Aldi Barizi Lutfi dan ketua kami yaitu Nuril Mauludi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang judul kami yaitu peningkatan sinyal elektrokardiograf sadapan telapak tangan dan kaki menggunakan filter digital. Seperti yang kita ketahui, perancangan mesin ECG telah dilakukan oleh beberapa peneliti dari sisi proses maupun pengiriman data. Telah banyak penelitian dan juga perkembangan yang telah dilakukan hingga saat ini. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sifaulinas yang melakukan pengembangan dengan menggunakan metode penyadapan pada telapak tangan dan kaki, agar supaya pasien bisa lebih rileks dikarenakan pasien hanya menempelkan telapak tangan dan kaki dengan posisi duduk. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil studi yang telah kami lakukan, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan melalui sebuah penelitian. Antara lain adalah hasil sinyal yang masih terdapat noise. Oleh karena itu, kami merancang penelitian peningkatan sinyal elektrokardiograf sadapan pada telapak tangan dan kaki menggunakan filter digital. Sebelum beranjak lebih jauh, alangkah baiknya jika kita mengetahui pengertian ECG atau EKG itu sendiri. ECG atau EKG atau elektrokardiogram merupakan suatu alat elektronika biomedis yang berfungsi untuk merekam reaksi jantung. Hasil rekam jantung tersebut kemudian dianalisa oleh dokter untuk mengetahui kondisi dan masalah pada jantung pasien. Selain itu, cara yang digunakan oleh dokter untuk mendiagnosis adalah dengan mendengarkan suara jantung dengan stetoskop. Selanjutnya adalah teknik sadapan sinyal ECG. Teknik sadapan sinyal ECG didasarkan dengan teori segitiga Einthoven. Sadapan lead 1, elektroda positif, dihubungkan dengan tangan kiri, dan elektroda negatif dihubungkan dengan tangan kanan. Sadapan lead 2, elektroda positif, dihubungkan dengan kaki kiri, dan elektroda negatif dihubungkan dengan tangan kanan. Sadapan lead 3, elektroda positif, dihubungkan dengan kaki kiri, dan elektroda negatif dihubungkan dengan tangan kiri. Sebagai grounding ditambahkan satu buah elektroda yang dipasang pada kaki kanan. Setelah teknik sadapan, kita beranjak ke terbentuknya sinyal ECG. Sewaktu impuls jantung melewati jantung, arus listrik akan menyebar ke dalam jaringan di sekeliling jantung. Dan sebagian kecil dari arus tersebut akan menyebar ke permukaan tubuh yang lain. Bila pada permukaan tubuh diletakkan elektroda-elektroda, maka potensial listrik yang muncul dapat direkam. Rekaman ini disebut dengan elektrokardiograf atau elektrokardiograf sinyal dan lebih dikenal dengan nama sinyal ECG atau EKG. Sinyal ECG terdiri atas gelombang P merupakan kontraksi atrium yang dipicu oleh node SA. Segmen PQ terjadi saat adanya penundaan node AV untuk memberikan waktu kontraksi atrium dan transfer darah ke ventrikel sebelum kontraksi ventrikel dimulai. Gelombang QRS terjadi saat fiber Purkinje merangsang kontraksi ventrikel. Segmen ST terjadi saat izoelektrik terhubung stabil dalam gerak potensial dari sel otot ventrikel kiri. Gelombang T terjadi saat proses akhir dari gerak potensial dari sel otot ventrikel. Selanjutnya yaitu penempatan elektroda pad. Pekerjaan pada biometrik ECG telah melihat fajar baru melalui pengenalan of the person sensing, yang membuat penerimaan ECG sebanding dengan yang ditemukan dalam modalitas yang lebih mapan seperti iris, telapak tangan, sidik jari, dan lain sebagainya. Jenis sensor elektroda yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk pad elektroda yang nantinya akan dipasang pada telapak tangan dan telapak kaki pada pasien. Selanjutnya yaitu filter digital Butterworth. Filter digital Butterworth memiliki fungsi besaran yang bervariasi. Tidak seperti jenis filter yang lain yang memiliki ripple non-monotonik di dalamnya passband dan stopband. Filter Butterworth turun lebih lambat di sekitar potongan frekuensi daripada filter Chebyshev tipe 1 dan elliptik tanpa ripple. Setelah filter kita beranjak ke Arduino.
Arduino adalah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen utama yaitu sebuah chip microcontroller dengan jenis AVR dari perusahaan Atmel. Microcontroller itu sendiri adalah chip atau IC atau integrated circuit yang bisa diprogram menggunakan komputer. Tujuan menanamkan program pada microcontroller adalah agar rangkaian elektronik dapat membaca input, proses, dan output sebuah rangkaian elektronik. Terakhir, LCD TFT. Sebagai antarmuka alat dengan pengguna, peneliti menyematkan layar TFT LCD. TFT LCD atau Thin Film Transistor Liquid Crystal Display adalah salah satu jenis LCD yang menggunakan teknologi transistor film tipis untuk meningkatkan kualitas gambar dan juga kontras. Layar TFT mampu memunculkan warna-warna yang cukup kaya, juga touchscreen resistif yang digunakan cukup sensitif terhadap sentuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan kata dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.